Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah wahdu. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian kita dari kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dan alhamdulillah malam hari ini kita masuk ke bab yang ke-9, yaitu babu majaa fi aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab apa yang datang tentang aish, yaitu tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan di sini maksudnya adalah bagaimana keadaan makanan beliau sehari-harinya, ya. Bagaimana kehidupan beliau, apakah beliau dalam keadaan kenyang ataukah lapar, seperti itu yang dimaksud dengan aish di sini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas keadaan kehidupan beliau di dalam masalah makanan beliau itu adalah hanya qut saja, ya, hanya qut. Apa itu qut? Ya, qut itu adalah memang yang sering didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam doanya beliau meminta qut, yaitu makanan qut. Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, berikan rezeki terhadap keluarga Muhammad qutan, yaitu qut. Qut itu dikatakan oleh para ulama adalah makanan yang hanya menghilangkan rasa laparnya saja. Ya, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi itulah yang memang diminta, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu makanan qut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta banyak di dalam masalah makanan. Bukan berarti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa berdoa untuk minta yang lebih. Mungkin beliau, ya, berdoa seperti itu memang ada maksud dan ada hikmah di balik itu yang menunjukkan bahwasannya beliau tidak terlalu menaruh perhatian di dalam masalah makanan beliau, sehingga beliau berdoa kepada Allah, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, berikanlah rezeki terhadap keluarganya Muhammad qutan, yaitu satu qut, yaitu makanan yang cukup memenuhi rasa laparnya itu saja, ya, menghilangkan rasa laparnya itu saja. Dan ini merupakan hanya memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Bahkan bukan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimintakan adalah ala Muhammad. Ya. Barakallahu fikum. Di dalam bab ini ada hadisani, yaitu wafihi hadisani. Di dalam bab ini ada dua hadis, ya. Meskipun nanti, ya, akan diulangi bab ini pada bab yang
ke-52. Jadi nanti di bab yang mendatang, di bab yang ke-52 itu ada bab yang sama, yaitu tentang Aish, yaitu tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi insya Allah kalau ada waktu lebih nanti setelah membaca 2 hadis ini, insya Allah akan dilanjut ke bab yang ke-52 karena masih berkaitan. Tapi nanti akan dibaca secukupnya waktu saja. Barakallahu fikum. Kita masuk ke hadis yang pertama di dalam bab ini, yaitu an Muhammadin ibni Sirin qala, dari Muhammad ibn Sirin, ya, Muhammad anaknya Sirin. Qala, dia berkata, kunna inda Abi Hurairah wa alaihi thawbani mumasyaqani min kattani. Kunna inda Abi Hurairah, adalah kami di sisi Abi Hurairah. Maksudnya pernah berkumpul bersama Abi Hurairah. Wa alaihi thawbani, dan padanya, yaitu pada Abu Hurairah itu ada thawbani, ada 2 pakaian mumasyaqani, yaitu mumasyak, yaitu pakaian yang dicelup, yang warnanya itu berwarna merah tanah, bercorak garis-garis. Itu keterangan ulama. Yang dimaksud dengan mumasyaqani adalah pakaian yang dicelup berwarna merah tanah yang bercorak bergaris-garis, ya. Min kattani, dari kain katun, ya, atau rami, ya. Jadi Abu Hurairah itu memakai, ya, atau mengenakan 2 helai pakaian, ya, yang terbuat dari katun yang berwarna merah tanah tadi, ya. Fatamakhata fi ahadihima. Fatamakhata, lalu beliau, ya, Abu Hurairah itu membuang ingus fi ahadihima, terhadap salah satu dari keduanya itu, yaitu salah satu dari 2 pakaiannya tadi. Ya. Jadi pakaian tadi itu pakaian yang bagus, tapi digunakan untuk membuang ingus sama Abu Hurairah. Faqala bakh, bakh, faqala bakh, bakh, maksudnya Abu Hurairah, ya, setelah buang ingus, ya, dengan mengusap pakai pakaian tadi itu, dia malah mengatakan bah, 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 itu artinya bagus, ya, bagus. Ini ternyata Abi Hurairah radhiyallahu anhu ini sedang terkenang dengan keadaan masa lalunya, yang mana masa lalunya itu dalam keadaan yang kelaparan, miskin, ya. Dan berbeda halnya dengan saat sekarang. Jadi beliau itu, ya, terkenang dengan masa lalunya, ya. Yatamakhatu Abu Hurairah fil kattan. Abu Hurairah membuang ingusnya di katun tadi, di pakaian yang terbuat dari katun tadi. Laqad ra'aituni wa inni la akhirru fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah radhiyallahu anha maghsyiyan alaihi. Laqad ra'aituni, sungguh aku melihat diriku, kata Abu Hurairah. Maksudnya teringat, ya. Aku ingat, ya, melihat diriku seperti tergambarkan lagi, terulang lagi dulu waktu, ya, dalam keadaan dia masih susah. Wa inni la akhirru fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku pernah jatuh, yaitu jatuh pingsan, ya. Akhirru itu artinya jatuh pingsan. Baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di antara mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hujrati Aisyah radhiyallahu anha, dan kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Abu Hurairah itu pernah jatuh pingsan di antara mimbar dan kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Maghsyiyan alayya, yaitu dalam keadaan kelaparan yang sangat, ya. Jadi pingsannya itu karena kelaparan. Fayaji'ul ja'i, maka datang seorang yang datang. Fayada'u rijlahu ala unuki, lalu dia, orang tadi yang datang tadi, meletakkan kakinya di atas leherku, kata Abu Hurairah. Ya. Jadi ada orang datang
melihat Abu Hurairah seperti itu, ya, pingsan seperti itu, ya, diletakkan kakinya di atas lehernya Abu Hurairah. Yara anna bi jununan. Ya, dia menganggap atau melihat bahwasanya aku dianggap seperti orang gila, ya. Jadi Abu Hurairah dianggap orang gila, ya. Wa ma bi jununun, padahal aku tidak junun, tidak gila. Wa ma huwa illal ju'. Padahal itu hanya karena al-ju', yaitu karena kelaparan. Ya. Iwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini kisahnya Abu Hurairah, ya. Ini salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini salah satu saja kisah yang disampaikan, bukan berarti hanya Abu Hurairah saja, tapi ini terjadi juga dengan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Nanti akan, kalau ada waktu, insya Allah akan dibacakan bagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelaparan. Kalau Abu Hurairah memang terkenal dengan kebiasaan dalam keadaan lapar. Bahkan meskipun Abu Hurairah ini memang dikenal ahli hadis, ya, hafalan hadisnya paling banyak di antara sahabat yang lain, tapi ternyata di dalam masalah kehidupannya dia sering kelaparan, ya. Dan pernah kami sampaikan di dalam khutbah kalau nggak salah itu tentang bagaimana Abu Hurairah itu. Abu Hurairah itu di dalam riwayat lain bahkan pernah dia itu pingsan, ya, dan seperti orang kejang-kejang, dan dianggap oleh orang lain atau para sahabat yang lain dianggap sedang sedang kesurupan, diruqyah oleh para sahabat, ya. Lalu Abu Hurairah terbangun dan mengatakan, laisal ladzi tara innama huwal ju'. Tidak seperti yang kalian lihat, saya ini hanya karena kelaparan, saking laparnya. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, sekilas bercerita Abu Hurairah itu juga pernah dalam malam hari itu mencari makanan karena saking laparnya, keluar dari masjid, ya. Karena memang rumahnya beliau di masjid, ya. Keluar dari masjid mencari makanan, ternyata menjumpai sahabat yang lain juga kelaparan, ya. Lalu bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih 2 kurma, ya. Dikasih 2 kurma, dan Rasulullah menyuruh untuk memperbanyak minumnya, ya. Maka ternyata Abu Hurairah memakan 1 kurma, 1 kurmanya dikantongi. Ya. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau tidak makan semuanya? Abu Hurairah mengatakan bahwasanya aku memiliki seorang ibu di rumah yang juga dalam keadaan lapar dan aku ingin memberikan ini kepada ibu. Jadi Abu Hurairah ini terkenal memang meskipun dia ahli hadis, ilmunya mumpuni, ilmunya Masya Allah, tapi dia akhlaknya terhadap ibunya dan juga ketaatannya kepada ibunya tetap dia perhatikan. Wallahu a'lam. Ini sekilas tentang Abu Hurairah. Iwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Yaitu an Malikin ibni Dinarin, dari Malik anaknya Dinar. Qala, dia berkata, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu wala lahmin illa ala dhafafin. Tidaklah, ya, yaitu ma syabi'a Rasulullah, tidaklah kenyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu min khubzin, dari sepotong roti, ya, qattu sama sekali, wala lahmin, tidak pula daging, illa ala dhafafin, kecuali atas dhafaf. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah kenyang dari roti atau dari daging, ya, kecuali atas dhafaf. Ya. Qala Malik, berkata Malik, sa'altu rajulan min ahlil badiyah.
Aku bertanya terhadap seorang dari Ahlil Badiyah. Ahlil Badiyah itu adalah penduduk kampung Badui, ya, dari suku Badui. Ya. Bertanya tentang apa dhofaf itu? Mad dhofaf. Apa dhofaf itu? Faqala, lalu dijawab oleh rajul tadi, an yatanawala ma'an nas, yaitu menyantapnya makanan atau memakan makanan ma'an nas, bersama manusia. Jadi Nabi SAW itu tidak pernah kenyang dengan roti atau dengan daging. Ini maksudnya adalah karena Rasulullah SAW karena memang kekurangan di dalam makanan, karena memang tidak ada makanan, ya. Sehingga Rasulullah SAW di sini digambarkan masyabi'a Rasulullah SAW min khubzin qattu wala lahmin, ya. Jadi Rasulullah SAW ini karena saking kekurangannya, tidak ada makanan di rumahnya, tidak ada roti, tidak ada daging, beliau memang tidak pernah kenyang dari itu, ya. Akan tetapi illa ala dhofafin, tapi beliau itu sering kenyang ala dhofaf, yaitu dalam keadaan dhofaf. Dhofaf itu, ya, sebagaimana ditanyakan oleh Malik tadi kepada orang Badui, dhofaf itu ternyata adalah an yatanawala ma'an nas. Jadi Nabi SAW itu sering kenyangnya itu ketika makan-makan bersama manusia, yaitu makan berkumpul-kumpul bersama manusia, makan bersama-sama. Ya. Inilah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini adalah merupakan kebiasaan yang baik, yaitu makan bersama dengan orang lain. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti itu keadaannya. Dan ini di komentari atau pernah dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah mengatakan, idza jama'a at-ta'amu arba'an faqad kamula. Apabila makanan itu berkumpul padanya arba'an, 4 perkara, faqad kamula, maka sungguh telah sempurna. Satu makanan itu dianggap sempurna kalau memenuhi 4 perkara. Yang pertama, idza dzukira smullahi fi awwalih. Apabila disebutkan nama Allah di awalnya. Maksudnya sebelum makan dia membaca bismillah, menyebut nama Allah. Yang kedua, wa humidallahu fi akhirih, dan bertahmid atau bersyukur kepada Allah pada akhirnya, yaitu doa setelah makan. Yang ketiga, wa kasurat alaihi al-aidi, dan banyak padanya itu al-aidi, tangan-tangan. Maksudnya makanan tersebut itu dimakan oleh orang banyak, ya, bukan dimakan sendirian, dibagi-bagi bareng-bareng, ya. Yang keempat, wa kana min hillin, dan adalah to'am tadi, makanan tadi itu min hillin, dari suatu yang halal. Ya. Ini disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad, perkataan Imam Ahmad ini. Jadi ketika kita menginginkan kesempurnaan makanan kita, maka 4 hal ini jangan pernah ditinggalkan, ya. Dan 4 hal ini menjadikan kesempurnaan makanan kita, ya. Dan salah satunya di sini adalah wakasurat alaihil aidi, dan banyak tangan-tangan yang memakannya. Ya. Namun ketika memang tidak ada orang lain kecuali kita, ya silahkan. Namun ketika kita bisa mengusahakan untuk makan bersama, maka ini lebih utama. Maka kata Imam Ahmad, idza jama'a at-ta'amu arba'an faqad kamula. Apabila berkumpul 4 hal di dalam satu makanan, ya. Dan salah satunya tadi itu yaitu banyak tangan-tangan yang menjamahnya. Ini faqad kamula, maka sungguh telah sempurna, ya. Jadi itu keadaan yang sempurna. Iwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Karena ini ada sisa waktu, akan saya tambahkan dari bab yang ke-52. Yang judulnya sama, ya. Yaitu tentang Aish, tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menceritakan memang tentang
bagaimana keadaan makanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, ya, sehari-harinya. Baik. Babu maja'a fi 'aishi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Babnya sama, yaitu bab tentang apa yang datang tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keadaan makanan yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fihi tis'atu ahadits. Dan di dalam bab ini ada 9 hadis, ya. Namun hadis di dalam bab ini panjang-panjang. Mungkin saya akan bacakan 2 atau 3 saja, ya. Barakallahu fikum. Hadis yang pertama an Simakin ibni Harbin. Dari Simak ibni Harb. Qala, dia berkata, sami'tu Nu'mana ibna Bashirin yaqul. Aku pernah mendengar Nu'man ibna Bashir yaqulu, dia berkata, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Bukankah kalian itu fi ta'amin, pada satu makan, wa syarabin, dan minuman, ma syi'tum, apa yang kalian kehendaki. Maksudnya, bukankah kalian itu bisa dengan mudahnya memilih makanan dan minuman sesuai yang kalian kehendaki. Seperti itu maksudnya. Ya. Laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnahu. Sungguh aku telah melihat nabiyyakum, nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, wa ma yajidu, dan beliau tidak mendapati minad daqal, dari ad-daqal. Daqal itu adalah kurma yang buruk, kurma yang jelek, kurma yang murah, ya. Ma yamla'u batnahu, apa yang memenuhi batnahu, ya, perutnya. Jadi kata Nu'man ibn Bashir, dia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah kenyang dari kurma yang buruk, kurma yang jelek sekalipun. Ya, ini menunjukkan kalau kurma jelek saja tidak beliau dapati, maksudnya sulit beliau dapati, apalagi kurma yang bagus, ya, apalagi yang berkualitas. Riwayat ini rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang sangat kekurangan dan kelaparan, sampai kurma yang buruk saja, kurma yang jelek saja beliau sulit dapatkan. Ini berdasarkan keterangan Nu'man ibn Bashir. Baik. Kita lanjutkan. Yang kedua, an Aisyah taqalat, dari Aisyah qalat, dia berkata. Ini keterangan dari istrinya sendiri, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. In kunna alu Muhammadin namkusu syahran ma nastauqidu binarin. In kunna alu Muhammad, kami adalah alu Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad. Ini Aisyah sedang bercerita bahwasanya kita ini alu Muhammad, keluarganya Muhammad. Namkusu syahran ma nastauqidu binarin. Kami pernah melewati 1 bulan, ya. Ma nastauqidu binarin. Kami tidak menyalakan api. Ya, maksudnya tidak masak, ya. Tidak ada masak di dapur, ya. Tidak menyalakan api. Selama sebulan lebih, ya. In huwa illa tam. In huwa, ya, hanya saja illa tamr, hanya tamr, ya, yaitu hanya kurma wal ma, dan air, ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan keterangan Aisyah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya itu pernah melewati, ya, 1 bulan bahkan lebih, ya, itu tidak menghidupkan api, yaitu tidak masak di rumahnya, kecuali hanya tamar, yaitu kecuali hanya kurma. Yang itu merupakan kesederhanaan dan menunjukkan sedikitnya makanan di keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, faedahnya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, bahwasanya
dunia ini di mata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hina. Dunia ini di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap hina. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala memang menganggap dunia ini hina. Seandainya seandainya tidak demikian, yaitu seandainya dunia ini tidak hina, ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling berhak mendapatkan dunia tersebut. Ya. Karena Rasulullah adalah orang yang paling sempurna, paling mulia, ibadahnya paling bagus, ya, dan seterusnya, paling sempurna di antara manusia yang lain. Tapi Allah tidak memberikan dunia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mau dunia, tidak menaruh perhatian lebih. Bahkan doa beliau, Allahumma rizuk ala Muhammadin kutan. Ya Allah, berikan rezeki kepada keluarganya Muhammad itu kutan, yaitu satu makanan yang cukup mengenyangkan, ya, atau menutupi rasa lapar saja. Baik, barakallahu fikum. Satu lagi mungkin, ya, satu lagi, yaitu an Anasin an Abi Thalhah qala, dari Anas dari Abi Thalhah dia berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'a. Aku pernah, yaitu kami pernah mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ju'a, yaitu rasa lapar. Wa rafa'na an butunina an hajarin. Dan kami mengangkat dari perut kami an hajarin. Dari satu batu kemudian batu. Ya, satu batu. Ya. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajarain. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat, ya, an batnihi, dari perutnya itu an hajaraini, dari dua batu. Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaannya lebih parah daripada sahabat. Ada sahabat mengadukan kelaparannya kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah lebih lapar. Ya. Yaitu dengan cara mengikatkan batu ke perut itu adalah kebiasaan yang sudah ma'ruf di kalangan para sahabat dan ulama salaf terdahulu. Jadi ini bukan satu yang asing. Ya. Kalau sekarang kita mungkin asing, ya. Ada orang mengikat batu ke perut. Kenapa kok asing? Karena memang jarang kita dapatkan seperti itu. Kalau toh kelaparan tidak dilakukan seperti ini. Tapi mungkin kita bertanya, kenapa kok diikat dengan batu? Logikanya seperti ini, kalau ada seorang yang lapar, maka yang dipegang adalah perutnya. Ketika seorang yang lapar, maka ditekan perutnya itu pakai tangan. Ya. Maka mungkin dengan itu bisa mengurangi lah, ya, bisa mengurangi rasa laparnya, meskipun dia tetap lapar, tapi mengurangi. Nah, itu dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan batu, diimpit dengan batu, ya, diimpit dengan batu. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena juga masih beraktivitas yang lain. Ya, wallahu alam, ini sebenarnya hanya sebagai gambaran, ya, bagi kita bahwasannya keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ini memang dalam keadaan yang serba kekurangan dan kelaparan. Wallahu a'lam. So, mungkin ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan soal jawab. Fadhal.